Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tantan Nugraha dari program studi pendidikan multimedia. Nah, di sini saya akan melakukan proses pengerjaan dari Medcard yang nantinya hasil pengerjaan layout dari Medcard ini akan kita cetak. Nah, pertama-tama dalam pembuatan layout Medcard-nya, kita siapkan terlebih dahulu lembar kerjanya. Lembar kerjanya di sini itu kita menggunakan Adobe Illustrator dan kita sesuaikan ukuran lembar kerja ini dengan ukuran nanti pas pencetakan. Nah, pertama-tama karena kita itu nantinya akan mencetak sekitar 10,5 dikali 16 cm, maka kita ubah ukuran itu, kita konversikan dari ukuran cm itu ke ukuran pixel, karena di sini di Adobe Illustrator-nya kita menggunakan pixel. Hingga untuk ukuran dari markernya di sini dengan ukuran pixel yaitu sekitar 398 pixel dikali 623, dan hasilnya akan seperti ini ya. Kita bisa cek di edit artboard, width and height-nya yaitu 398 pixel dan 623 pixel. Nah, selanjutnya setelah kita tentukan ukuran dari artboard-nya, selanjutnya kita kopikan terlebih dahulu rancangan layout untuk marketnya ini. Nah, kita akan merancang layoutnya itu seperti ini. Di gambar yang paling kanan, yang ini sketsanya seperti ini, kita Ctrl C, lalu kita pindahkan ke sini dengan cara Ctrl V. Nah, kita sesuaikan ukuran dari sketsa ini dengan ukuran artboard-nya. Kita tarik sambil ditekan shift-nya supaya ukuran tidak berubah. Dan ini untuk layar pertama. Nah, untuk layar pertama ini kita pencet terlebih dahulu. Selanjutnya kita buat layar baru dengan cara new layer seperti ini. Kita namakan sebagai Medcard. Nah, seperti ini. Setelah kita buat layar baru, selanjutnya kita akan menggambar si sketsa ini menjadi pad-pad yang saling berhubungan satu sama lain menggunakan yang namanya pen tool, atau di sini lebih tepatnya kita menggunakan curvature tool. Nah, seperti ini kita sudah mengklik bagian sini, lalu kita mulai coba tracing. Oh iya, sebelum kita tracing bagian dari dari sketsa ini, kita buat dulu nih bentuk utamanya. Bentuk utama dari kartunya kita menggunakan rectangle tool. Di sini ada icon rectangle tool yang ini, yang kotak, terus ada tulisan rectangle tool. Nah, kita klik kanan, di sini ada rectangle tool, kita pilih, lalu kita buat rectangle tool, bentuk rectangle seukuran dari artboard ini. Kita buat dari sini seperti ini sampai bawah. Nah, seperti ini. Setelah itu kita ganti warnanya terlebih dahulu. Kita ganti dari putih menjadi warna merah dulu. Nah, sebelumnya untuk color palette yang kita gunakan seharusnya kita masukkan terlebih dahulu ke sini supaya lebih mudah dalam proses pewarnaan, karena di sini kita ketika melakukan pembuatan pad-padnya itu langsung dilakukan pewarnaan. Maka dari itu kita masukkan terlebih dahulu color palette yang akan kita gunakan. Nah, color palette-nya seperti ini yang ada di sini. Kita pakai saja dari sini. Kita Ctrl V di sini. Nah, seperti ini. Ini adalah color palette yang akan kita gunakan. Kita perbesar. Nah, seperti ini. Kita ganti warna merah ini dengan salah satu warna yang ada di sini. Kita ganti sama yang oranye dulu. Nah, kurang lebih seperti ini. Bentuk bentuk rectangle yang telah kita buat. Nah, selanjutnya supaya bagian belakang sketsanya tetap terlihat, maka kita turunkan terlebih dahulu opasitas dari rectangle yang sudah kita buat ini. Nah, sudah kita turunkan opasitasnya, kita akan bentuk nih bagian ujung-ujung kartunya supaya tidak runcing dengan cara mengatur border radiusnya. Kita klik yang situ, lalu kita sesuaikan. Nah, kita klik seperti ini. Nah, otomatis untuk empat sudutnya itu akan menurun, akan naik gitu border radiusnya, sehingga bentuknya akan lebih melengkung gitu untuk ujung-ujungnya. Nah, setelah kita buat
apa ya, itu bentuk rektangelnya, dan kita atur border radiusnya, kita akan membuat rektangle yang di bagian tengahnya. Untuk membuat rektangle bagian tengahnya, kita tinggal Ctrl C, lalu Ctrl V saja. Nah, seperti ini untuk rektangle bagian tengahnya, lalu kita sesuaikan ukurannya. Ukurannya seperti ini, kita kecilkan. Nah, kita kecilkan yang dari bawahnya juga seperti ini. Nah, sudah. Nah, karena nantinya itu di bagian sini tuh warnanya akan sama seperti bagian ini, kita hanya membutuhkan line atau stroke dari rectangle yang ini, maka kita nilai nonkan si colornya, lalu kita stroke-nya beri warna ini yang abu-abuan. Lalu untuk ketebalannya kita naikkan sampai dengan 5 poin seperti ini. Nah, selanjutnya setelah kita membuat rectangle yang belakang maupun yang depannya, kita akan berlanjut ke bagian yang bawah dulu nih. Untuk apa ini tuh? Untuk penempatan teks-teks yang akan kita perlukan. Nah, baru di sini kita akan menggunakan yang namanya pen tool. Lebih tepatnya kita akan menggunakan curvature tool. Kita klik yang ini, lalu kita mulai tracing mengikuti sketsa ini. Nah, namun supaya lebih mudah, supaya lebih terlihat petnya, kita matikan terlebih dahulu stroke-nya, kita buatkan saja di sini. Nah, selanjutnya setelah itu kita lanjutkan proses tracing-nya seperti ini sampai selesai untuk yang ini. Seperti ini, kita ikuti saja. Nah, seperti ini. Lalu kita lanjutkan untuk yang bagian sininya. Kita buat asal terlebih dahulu, karena ketika kita selesai membuat bagian ini, kita masih bisa mengedit pet ininya nih. Nah, namun alangkah baiknya supaya petnya lebih terlihat jelas, kita ganti warna, kita tambahkan warna terlebih dahulu pada pet ini tuh, warnanya yaitu warna putih di sini. Nah, seperti ini. Lalu kita masih bisa menyesuaikan bagian ininya nih. Nah, untuk menyesuaikannya, kita tarik saja. Ini kita tarik agak ke pinggir. Lalu kita di sini tambahkan lagi pet. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita rapikan bagian bawahnya. Setelah kita rapikan bagian sininya, bagian kanannya, jangan lupa bagian bawahnya juga kita rapikan. Kita rapikan ke bagian pinggir supaya memenuhi ini juga sama ke bagian pinggir. Kita tambahkan pet di sini supaya tegak gitu bentuknya. Nah, dan kalau sudah seperti ini, kita posisikan bagian ini tuh ada di belakang si garisnya. Nah, dengan cara kita klik si garisnya, kita ke arrange, lalu bring to front. Nah, seperti ini nantinya. Nah, jadi ketika kita naikkan itunya opasitasnya, ini akan terlihat sangat rapi sekali gitu. Nah, setelah kita membuat itu, selanjutnya kita akan membuat efek-efek lebih mudah, warna lebih mudah. Di sini warna utamanya. Oke, kita coba kita coba taikkan dulu ini. Nah, di sini ada warna utamanya, nanti ini akan lebih mudah dan yang paling atas akan paling mudah gitu ya. Caranya bagaimana? Caranya kita masih sama menggunakan pen tool, yaitu curvature tool, dan selanjutnya setelah kita menggunakan curvature tool, nanti kita lakukan proses pewarnaan, lalu kita melakukan pengaturan pada bagian opasitasnya. Oke, tidak berlama-lama, kita coba saja ya teman-teman. Nah, kita klik curvature toolnya sebagai pen toolnya. Nah, lalu setelah itu kita lakukan proses tracing. Proses tracingnya dimulai dari sini ke sini, dan kita ikuti sketsa yang sudah ada. Nah, sketsa yang sudah ada seperti ini, kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan sampai atas untuk sketsanya. Nah, seperti ini. Lalu kita bentuk pet ini, kita hubungkan dari ujung ke ujungnya. Oke, di sini ujung ke ujung seperti ini. Lalu
lalu ke bagian sini. Nah, setelah kita hubungkan, kita tinggal merapikan bagian pad bagian ujung-ujungnya. Kita rapikan bagian sini supaya segini. Nah, supaya kita mudah untuk merapikannya, kita atur dulu terlebih dahulu opasitasnya seperti ini. Kita atur opasitasnya, lalu kita mulai rapikan. Kita buat pad di sini. Kita buat pad di bagian ujung sini dan di bagian ujung sini. Lalu kita tarik ini. Nah, seperti ini. Kita arahkan padnya jadi bisa ke bawah. Nah, seperti ini padnya. Padnya akan seperti ini. Dan kita bisa lihat sudah cukup rapi padnya. Lalu kita recolor, kita ganti warna menjadi warna putih. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita buat untuk pewarnaan yang ketiga di bagian sini supaya sangat mudah warnanya. Nah, masih sama, kita menggunakan pen tool yaitu curvature tool. Kita coba klik di sini untuk curvature toolnya. Kita klik curvature toolnya di sini. Kita ikuti sketsa yang sudah ada. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita lanjutkan sampai atas sampai selesai. Nah, sampai sini. Lalu kita hubungkan antara pad yang awal dengan pad yang akhir ini supaya membentuk suatu shape atau suatu bentuk. Nah, di sini kita rapikan terlebih dahulu bagian sininya. Kita dekatkan ke sini. Nah, seperti ini. Lalu bagian sini juga kita rapikan sampai ke sini. Bagian ujungnya juga sama. Kita rapikan. Nah, di sini supaya bagian belakangnya tetap terlihat, kita turunkan terlebih dahulu opasitasnya kurang lebih 44 lah. Nah, sudah itu kita rapikan bagian ujungnya nih. Kita buat terlebih dahulu pad di bagian sini dan di bagian sini, lalu kita lengkungkan. Nah, lalu kita klik 2 kali supaya lebih melengkung di bagian sininya. Lalu di sini klik 2 kali juga supaya garisnya menjadi rapi. Nah, setelah selesai seperti ini, kita sudah mencoba seperti ini, kita atur terlebih dahulu opasitasnya ini menjadi kurang lebih 30 ya. 30, yang bagian belakangnya juga kurang lebih 30. Nah, seperti ini. Lalu kita akan buat shape lagi berbentuk rectangle untuk bagian atasnya, namun border radiusnya akan diatur. Kedua border radius akan kita atur. Nah, untuk membuatnya seperti ini. Lalu kita atur border radius di bagian pinggir sini dan bagian pinggir sini dengan cara kita mengklik 2 kali. Kita atur dulu semuanya aja. Nah, seperti ini. Lalu kita yang ini normalkan kembali border radiusnya, kita normalkan kembali. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita atur border radiusnya, kita akan melakukan Nah, opasitas bagian belakangnya, bagian sini kita kembalikan ke semula. Nah, seperti ini. Lalu kita merge atau kita group bagian belakang dengan bagian sini dan bagian sini. Kita klik bagian belakang, bagian sini dan bagian sini, kita group. Nah, seperti ini. Dan kita posisikan untuk yang bentuk kotak ini, yang bentuk rectangle ini supaya berada di belakang. Mohon maaf, agak sedikit error. Nah, sudah bisa jalan. Nah, kita pastikan supaya bagian belakang dengan cara kita klik si shape-nya atau bentuknya, lalu kita ke arrange dan kita pilih send to back. Nah, akhirnya akan menjadi seperti ini kurang lebih layoutnya. Nah, setelah kita menjadi bikin layout seperti ini, kita tinggal masukkan objek atau gambar yang kita perlukan ke bagian sini
dan di bagian sini nanti adalah teks pendukungnya dalam bagian sini tuh. Oke, kita kopikan saja dari sini ya untuk gambarnya. Nah, kopikan gambar ini semua. Lalu kita Ctrl V di sini. Lalu kita tinggal tempatkan di bagian mana saja sesuai kebutuhan. Lalu kita akan melakukan apa ya? Melengkapi dengan teks di bagian sininya. Kita lengkapi, namun kita pilih dulu nih jenis teksnya apa, atau font stylenya apa, font family-nya apa. Nah di sini kita pakai teksnya itu bernama Spacekit. Nah ini, lalu kita atur warnanya supaya sama dengan warna latar belakangnya. Lalu kita atur ukuran besar kecilnya. Ukuran besar kecilnya seperti ini. Nah seperti ini ukuran besar kecilnya bisa diatur dengan cara mengklik si ukuran si tulisan atau hurufnya. Lalu kita pilih yang selection tool dan kita perbesar dengan tetap mengklik shift supaya ukurannya tetap proporsional. Nah supaya lebih cepat kita kopikan dari sini saja. Nah kita Ctrl V, kita langsung tempatkan. Nah, mungkin untuk proses pengerjaan atau pembuatan layout dari websitenya sudah selesai sampai sini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.